Memang manusia punya hasrat, manusia itu punya ruh, punya ambisi untuk selalu lebih baik, yes, benar gitu ya. Tetapi manusia itu tidak bisa berubah drastis layaknya ya mungkin Android lah atau mesin gitu ya, bisa diupdate dalam 1-2 jam udah langsung naik OS-nya gitu ya. Manusia nggak kayak gitu gitu. Materi kita ini ada fase ketiga, dia tenggelam dan menghilang. Lucu ya gitu ya. Dia juara tapi kok tenggelam gitu ya. Ternyata teman-teman ya, dia tenggelam karena label berat di punggungnya sebagai juara Sucampat. The Exercise of Control 97 gitu ya, memperkenalkan konsep self efficacy. Jadi self efficacy ini adalah keyakinan seseorang tentang kemampuan untuk menjalankan perilaku yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Pakainya agak jauh ya, Pak. Oh, oke. Di masanya. Oke, sip. Ya, kita ketemu di part ketiga ya, growth identity. Ini di part terakhir terkait growth identity ini, bagaimana kita bisa membangun identitas kita setelah kita melepaskan beban-beban kita, melepaskan label-label lama yang menghambat kita untuk bertumbuh jadi identitas yang lebih baik, dan kita juga tahu fondasi identitas yang benar itu seperti apa ya. Ini ya, jadi kita sudah sampai di sini. Bagaimana kita membangun self image ya, membangun siapa diri kita ke depan ya, bertransformasi gitu ya, menjadi diri yang lebih baik lagi insya Allah. Tetapi sebelum kita sampai ke ke materi-materinya, insya Allah hari ini kita akan lebih banyak nonton ya teman-teman, gak apa-apa ya, mungkin setengah dari durasi seri motivasi ini, mungkin setengahnya kita nonton gitu ya. Apa yang kita saksikan, yes, tontonannya sih entertain, tapi insya Allah nanti ada hikmah yang bisa kita gali gitu ya, terkait apa nanti kita akan bahas insya Allah. Nah, untuk memperkuat sesi 3 ini, kita perlu paham dulu ya terkait definisinya teman-teman. Definisi identitas itu apa sih sebetulnya gitu. Definisi identitas adalah kumpulan nilai, keyakinan, cara pandang, pola perilaku yang konsisten, yang membentuk cara seseorang memaknai dirinya dan bertindak gitu ya. Ada perbedaan antara identitas dengan label yang kemarin kita bahas gitu ya. Kalau identitas itu sumbernya itu dari dalam diri kita. Kalau label atau reputasi itu penilaian dari eksternal, penilaian dari orang lain. Kemudian dari sisi sifatnya, identitas itu stabil, melekat gitu ya. Itu jati dirinya yang sebetulnya. Kemudian kalau label atau reputasi itu bisa dicabut, bisa berubah kapan aja. Nah, kalau hilang, ya hilang gitu ya identitasnya tadi, tapi kita bisa tahu, ya, tetap bisa tahu siapa kamu sebetulnya. Tetapi kalau label atau reputasi ketika hilang, ya itu kita bisa kehilangan arah, gitu ya. Dan ya untuk memperkuat ini, saya ada satu tayangan, gitu ya. Tayangannya ini sebetulnya nggak tahu ya, kalau saya di TikTok sih FYP saya keluar terus orang ini gitu ya. Beliau ini muncul kayaknya sebulan ini di podcast besar yang muncul dia gitu ya. Tuh. Ya, buat Mas Umay nanti ada kopi ya insyaallah ya. Ya udah berapa lama belum ada kopi ya? Kopinya tapi kopi yang deket aja di sini di Indomaret sini udah ada Yummy Choice ya Allah ya. Betul. Jadi dia itu sebetulnya udah agak menghilang gitu ya, agak menghilang, tapi tiba-tiba bisa muncul lagi dan bisa bersinar lagi gitu ya. Ini kita coba lihat ya. Ini sih ketika beliau pertama kali sih, setelah beliau ngisi di openernya Ari Kriting ya, kemudian dia dipanggil di agak lain, dari situ dia masuk ke podcast yang lain. Nah ini dia cerita nih awal mula dia jadi komika seperti apa. Ininya ya, volumenya kecil.
Ada temanku nama Valen, dia bilang, oke kau ini sudah ada lucu di internal. Karena beda tentara, karena hanya orang-orang sebagian yang tahu, hanya teman akrab sekali. Bisa kau itu open mic di sini, sini. Datang saya open mic, Bang. Open mic pertama itu Jumat Nongiri malam Sabtu. Jumat Nongiri? Iya, malam Sabtu. Komik sebelumnya di-hacking sama supir-supir rental yang nonton. Saya baru open mic, yang hacking itu sama Intan karena jam terbang panggung ceramah tadi. Itu dia. Jadi akhirnya teman-teman yang kayak sadar, wih ada yang baru nih. Karena saya sudah mulai ceramah memberi. Iya. Jadi kalau nggak ada jadi orang bisa Intan. Bisa ya, ngelawan hekling itu sudah bisa ngebalikin. Apa? Aku yang mendengar Maulana pertama yang bisa saja ya. Kalau sudah lupa materi bisa masa yang begini. Karena dari 2009 sudah begitu. Ya berarti di malam itu, di momen pertama kali naik open mic, kau balikan sih. Pasti nge-hekling lagi kau dong, yang supir-supir rental itu. Kau balikan dimulai lagi sampai orang ketawa, terhibur orang. Karena komedi ini kan apalagi kalau bukan bekas hibur orang kan. Betul. Berarti malam itu Oki dan Pampore pecah sekali. Dalam keadaan hujan waktu hujan deras, tapi tak tutup suara hujan. Tenang. Sampai suara hujan aja kalah dengan suara tawa dari dalam ketika Oki perform. Iya. Dan juga saya belum dikasih masuk di grup WhatsApp tapi waktu itu karena tidak sembarang pertama online. Iya, karena takut juga ada kan beberapa komik baru satu kali sudah hilang karena ngomong untuk tidak semua orang praktis kan. Iya. Jadi nggak semua orang baru pertama kali langsung buat 100% ya. Ya, bisa menanggulangi ini. Heklingnya rental tidak semua itu. Jadi saya bisa akhirnya itu malam Sabtu. Hari Minggu mau datang bintang tamu di Unpad Pertamina Bos to Kampus. Mau datang. Saya cuma kenal di komunitas itu namanya Pak Isal. Dan yang lain-lainnya belum akrab. Pak Isal WA pribadi karena belum di grup. Oke, sini datang mau ada mongol sekalian belajar stand up itu begini. Itu baru pertama. Ini saya Bang Boris skuter saya. Ini saya mau nonton mongol Pertamina Bos to Kampus auditorium karena gratis yang nonton 1000. Ini ada pengalaman di YouTube. Di belakang panggung akhirnya saya itu kayak bangga senang melihat komik-komik ini karena Ical sudah tahu waktu itu di Parjaya saya senang satu belakang panggung dan dia dikasih masuk Pak Isam saya gabung berbawah di situ tapi belum akrab. Bang Mongol keluar dia bikin gimmick sebelum saya tampil siapa yang mau tampil saya ternyata orang Ical saya nanti 2017 baru orang akui ternyata waktu itu buruk nanti dulu ini dulu sudah 40 menit masih yang fresh ini cerita. Masih baru kali gabung. Oh tanya siapa yang mau saya ke tangan. Semua itu meningkat karena ternyata zaman kita dulu nggak merasa kok untuk datang panggung itu susah beda dari sekarang. Digital tidak sebegininya, TV tidak sebegininya. Spotlight kita butuh dan urusan butuh cahaya. Saya yang lain yang memikirkan orang lain angkat aja. Saya pikir itu ternyata saya dicari apa itu? Naik saya pecah lagi deh. Lagi jadi akrab dengan orang karena yang bisa mengatasi itu investasi tadi. Pelukan itu ya hanya dengan pembuktian, apalagi. Bayangkan baru 1 hari belum kenal komik. Tidak semua saya tahu yang di belakang ini. Karena waktu open mic itu mereka semua nonton punya upload di Taroko. Saya kira detai. Tapi begitu orang datang, siapa ini? Tiba-tiba angkat tangan. Mungkin nama dia orang biasa saja supaya dia rasa dikira gampang stand up. Ternyata gampang. Ya, tadi ada satu istilah di stand up itu namanya heckling. Jadi heckling itu penonton yang nyela pembicaraan atau mengganggu penampilan gitu. Biasanya berbentuk celetukan, teriakan, atau ejekan bahkan gitu ya. Atau tantangan yang merusak ritme penyampaian materi komedi. Jadi di stand up komedi itu nggak mudah gitu ya. Apalagi orang-orang baru gitu. Untuk bisa stand up komedi itu betul-betul harus persiapan. Dan tadi si Oki itu bisa tuh, bahkan bisa memainkan hecklingnya penonton gitu ya. Jadi jadi lucu lah seperti itu gitu ya.
Nah, dan salah satu kerennya Oki juga, dia karena sudah apa ya, mengidentikan bahwa dirinya itu punya apa tadi bilangnya itu si center besar ya, punya cahaya spotlight segala macam gitu. Dia pengen masuk ke dunia dunia apa dunia film gitu ya. Dia belajar, kemudian ini yang menarik dan bagus ya gitu ya. Dia belajar impersonate gitu ya. Dan impersonate yang sangat viral itu kan mengimpersonate siapa? Si itu Zainuddin gitu ya. Nah, ini kayak kayak gini sih. Bagus sih dia. Emosinya dapat banget. Maaf, kau lekas segera muncul menghalang. Kau katakan kau. Iya, demikianlah perempuan. Ia hanya ingin kekenyangan orang lain kepada dirinya, walaupun itu kecil dari rumah kediamannya sendiri, begitu besarnya. Lupakah kau siapa di antara kita yang kejam? Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya dikunci oleh mimpi mama karena saya asalnya tidak tuli? Orang gila ini tidak tuli Minangkabau. Pada saat itu kau antarkan saya ke simpang daun. Kau sendiri yang berjanji akan membunuh beberapa rumah. Tetapi kemudian kau berpaling ke yang meninggalkan kaya raya orang bangsa beranak berlomba dan berlomba. Kau kan mimpi. Kau sendiri yang mengatakan bahwa kau ini itu bukan kuasa. Tapi kemauan hati kau sendiri. Hampir saya mati mencintai. Uangmu dan mamanya saya tergeletak di berbagi. Menunjuk kau tertangkap terberat. Bahwa kau telah menjadi kepunyaan saya. Siapa yang kejadian hatinya? Buktikan kau suatu orang yang akan mengkomunikasi. Tetapi tiba-tiba kau bahas sesuatu bahasan yang sangat sulit, yang terlalu makan biaya. Kau katakan kau miskin, saya miskin, hidup tidak akan beruntung kalau tidak dengan uang. Makanya kau ingin kehidupan yang semakin mentereng cukup uang berenang di dalam masing-masing saya. Tidak, bukan saya yang kejam. Bukanlah kami yang menghalangi seorang pemuda yang bercita-cita tinggi hingga ia tak membuat ke tanah Jawa ini, sehingga ia menjadi tercipta yang tak tahu dan menangis tidak dimintakan lagi untuk ada pemeriksaan. Tidak, bukan saya yang percaya, bukan kau sendiri yang akan tidak suka jika dia saya dari persoalan. Oleh karena itu, sebagai seorang sahabat, bahkan sebagai seorang saudara, saya telah mengambil janji sebagaimana dalam undang-undang mempegang ciptaan saya. Tidak, walaupun sisanya walaupun berbagai sisa dan semua hanya apa yang mau saya tidak bisa salah. Oke, nah ini ya teman-teman, perjalanan dia ya sebagai komika yang saat ini lagi bersinar banget lah gitu ya. Fase 1 sebelum 2018 itu dia memang lagi belajar lah untuk jadi komika gitu. Walaupun kan tadi sama kata temannya sih dia orangnya lucu gitu ya. Cobalah ikut gitu, menyarankan untuk bisa stand up gitu. Dan dia belajar. Kemudian puncaknya 2018 dia juara Suca 4 ya, Indosiar. Kalau Suci kan di Kompas ya. Ini Suca 4 di Indosiar. Dia juara 1 di kompetisi Suca Indosiar 2018. Tetapi ini yang menarik ya, sebagai jadi objek yang bisa kita gali sebagai identitas sebagai growth identitas materi kita. Ini ada fase ketiga, dia tenggelam dan menghilang. Lucu ya, gitu ya. Dia juara tapi kok tenggelam gitu ya. Ternyata teman-teman ya, dia tenggelam karena label berat di punggungnya sebagai juara Suca 4 Indosiar. Ya, jadi ketika setiap dia diperkenalkan untuk tampil di panggung stand up, dia dilabeli gitu ya sebagai juara Suca Indosiar. Justru itu memberatkan dia. Dia harus selalu
tampil lucu karena dia juara gitu ya. Dia harus tampil all out karena dia juara dan meninggalkan jati dirinya yang dia apa adanya gitu. Dia berbicara, dia berkisah juga dengan bahasa daerah kadang gitu ya, dengan logat seperti itu gitu. Tapi dia memaksakan diri untuk jadi identitas yang lain sebagai juara Suca 4 tadi. Justru itu label tadi nempel justru berat bagi dia gitu ya. Tetapi 2026 gitu ya, ada satu momen ya, yang bisa bikin dia naik lagi, yaitu jadi openernya ketika show-nya Ari Kriting di Jogja. Dan yang luar biasa teman-teman, ini sangat jarang terjadi, ternyata opener lebih baik penampilannya dibanding yang punya show. Iya, jadi si Oki ini mendapat sorotan spotlight yang besar dibandingkan Ari Kriting yang punya show-nya. Ya ibaratnya ketika konser Metallica gitu ada band opener siapa? Oriven misalnya. Oriven lagi. Dibanding band benerannya gitu. Ini kayak gitulah istilahnya gitu. Dan dari penampilan di Jogja tadi, kemudian dia masuk ke podcast, di podcast juga ya dia cerita sesuai dengan jati dirinya biasa aja gitu. Justru itu yang membuat dia lucu. Menanggalkan label yang membuat dia justru membebaninya. Gitu ya. Nah, ini ada sebuah riset teman-teman. Ini bisa kita sambungkan juga dengan si Oki DM tadi. Dalam psikologi modern ya, Albert Bandura dalam Self Efficacy The Exercise of Control 97 gitu ya, memperkenalkan konsep self efficacy. Jadi self efficacy ini adalah keyakinan seseorang tentang kemampuan untuk menjalankan perilaku yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Ya. Dan ini tidak dibangun begitu saja. Ya, tetapi dibangun melalui 4 sumber. Yang pertama pengalaman keberhasilan. Ya. Kalau contoh tadi si Oki DM gitu ya, dengan beberapa keberhasilannya gitu, pecah di beberapa stand up komedinya gitu ya. Kemudian dia di kesehariannya juga lucu gitu ya. Itu pengalaman-pengalaman itu membentuk self efficacy-nya. Kemudian modeling, melihat orang lain berhasil. Ini juga bisa menjadi memperkuat self efficacy kita gitu ya. Ketika orang lain bisa, berarti kita pun bisa dengan kemampuan yang mungkin bisa kita kejar gitu ya. Tadi si Oki DM melihat bagaimana Ngongol gitu ya, bagaimana Abdur gitu ya, dia stand up kemudian memodelingnya. Kemudian persuasi sosial, dorongan dari orang yang dipercaya. Tadi kan awal mula Oki itu mau stand up jadi komika itu kan dorongan dari temennya. Oki kamu itu lucu gitu ya. Coba kamu stand up di A, di B, di C gitu ya. Nah itu dorongan itu yang membuat dia mau gitu ya. Kemudian dari situ kondisi fisiologisnya itu dikelola untuk betul-betul menjadi seorang komika. Dan ini pun bisa kita lakukan teman-teman, gitu ya. Self efficacy yang kita bangun, teman-teman ingin menjadi identitas apa, ya, disesuaikan dengan fashion teman-teman, gitu ya, dengan skill teman-teman, dengan kemampuan teman-teman, gitu ya. Ini bisa semakin memperkuat lagi kemampuan kita. Dengan keyakinan tadi, justru akan membawa kita menuju ke apa yang kita yakini tersebut gitu ya. Dan ini pun terjadi bagaimana saya sih menyoroti tadi ya si Oki DM ketika di masa-masa tenggelamnya gitu ya. Itu menarik banget ketika tidak mudah gitu seorang yang sudah sangat lama 2018 baru muncul 2026 tapi dengan confidence-nya dia muncul lagi itu luar biasa gitu. Karena banyak gitu ya dari kita mungkin melihat pembanding kiri kanan gitu ya, apalagi di media sosial, mungkin teman-teman kita sudah sejauh apa gitu ya, teman-teman kita sudah sukses apa gitu. Ketika kita media sosial, ada orang yang sudah punya mobil mewah, rumah mewah gitu ya, ada orang-orang yang sudah di level atas segala macam gitu ya, dan itu menjadi pertanyaan kepada kita, kenapa kita belum sejauh mereka gitu ya. Ketika kita bertanya seperti ini, teman-teman, ya, tanpa sadar kita sedang berkompetisi tidak dengan diri kita sendiri, tetapi sedang berkompetisi dengan orang lain yang bisa jadi startnya berbeda dengan kita, gitu ya.
Bisa jadi kita juga berkompetisi dengan kemajuan dunia yang semakin cepat gitu ya. Ada AI yang semakin pintar gitu ya. Ada algoritma yang luar biasa, ada mesin, ada robot segala macam gitu. Dan kita kayak kayak masih di sini-sini aja gitu ya. Justru teman-teman gitu ya, ketika kita bisa memahami dan menyadari gitu ya, bahwa kita sedang tidak berlomba dengan kiri kanan kita gitu. Justru kita sedang berlomba dengan diri kita sendiri. Gitu. Kita sedang membentuk identitas yang lebih baik dari kita yang sebelumnya gitu ya. Maka saya pribadi gitu ya, teman-teman, ada istilahnya ini, ya, ini yang sedang saya bangun, grow as human, gitu ya. Di tengah kondisi dunia yang semakin cepat kemajuannya, gitu ya. Ya, ketika manusia dituntut untuk bekerja seperti robot tanpa lelah, gitu. Ketika kita dituntut kecerdasan kita seperti AI, gitu ya, mengerahkan kondisi-kondisi kita dituntut tanpa kesalahan, tanpa celah, layaknya malaikat, gitu ya, misalnya, gitu ya. Ketika kita dituntut untuk selalu lebih cepat dan lain sebagainya gitu, justru ini bukanlah manusia yang sebenarnya ya. Justru ketika kita ingin bertumbuh ya, kita ya sebagai manusia gitu, memang manusia punya hasrat, manusia itu punya ruh, punya ambisi untuk selalu lebih baik, yes, benar gitu ya. Tetapi manusia itu tidak bisa berubah drastis layaknya ya mungkin Android lah atau mesin gitu ya, bisa diupdate dalam 1-2 jam udah langsung naik OS-nya gitu ya. Manusia nggak kayak gitu. Manusia diciptakan oleh Allah itu bertumbuh bertahap. Sunatullahnya, hakikatnya manusia itu bertumbuh ya pelan-pelan gitu teman-teman. Setahap, selangkah, 1% setiap hari gitu ya. Lama-lama kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi saya mengajak teman-teman untuk bisa bertumbuh bareng-bareng ya, menjadi identitasnya yang sesungguhnya jati diri kita, tetapi dengan proses, tidak instan, tidak drastis, tidak tiba-tiba, tidak sekonyong-konyong jadi gitu ya. Tapi kami mengajak teman-teman untuk yuk kita bertumbuh ya selayaknya manusia, perlahan ya. Kemudian memperluas pengalaman kita gitu ya. Kita bisa belajar di orang-orang yang sudah lebih punya kapasitas di atas kita. Kemudian kita bisa membuat komunitas yang baik untuk membangun lingkungan yang bagus untuk bertumbuh gitu ya. Dan disitulah grow as human berbicara untuk memberikan pertumbuhan teman-teman gitu ya. Itu mungkin teman-teman ya. By the way, grow as human ini menjadi filosofi di beberapa konten saya gitu ya. Di YouTube saya juga namanya ada slash grow as human gitu ya. Teman-teman kalau belum subscribe silakan gitu, buka HP-nya masing-masing untuk bisa mendukung saya gitu. Ini saya sedang belajar justru gini teman-teman. Ketika saya membuat konten grow as human ini, saya menuntut diri saya pribadi untuk bertumbuh juga gitu. Dan saya membuat atau menganggap bahwa saya bikin konten ini untuk saya bisa berkembang juga gitu. Jadi teman bertumbuhnya teman-teman gitu. Ketika jadi teman bertumbuhnya teman-teman kan saya juga harus memahami dulu gitu ya. Apa yang sedang saya pelajari kemudian disampaikan ke teman-teman. Dan inilah teman-teman ya, mohon dukungannya. Mudah-mudahan kita bisa bertumbuh terus. Insya Allah pekan depan kita akan berlanjut ke Growth Lab yang lainnya ya. Setelah kita kemarin itu kan ini ya, di Growth Zone ada 7 sesi, Growth Mindset 4 sesi, Growth Identity ini 3 sesi. Nanti kita akan lanjut ke Growth Habits. Growth Habits itu ada 4 sesi ya. Ada beberapa buku-buku yang bisa teman-teman baca untuk menemani materi ini. Di antaranya yang paling bagus, bukan paling bagus ya, yang bagus untuk menemani materi itu ada namanya bukunya Atomic Habits. Habit kecil tapi itu bisa membuat kita bertumbuh. Insya Allah pekan depan kita akan bahas teman-teman. Terima kasih
ya, terus belajar, terus bertumbuh sebagai manusia yang utuh insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.